Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke ya. Alhamdulillah hari ini kita masuki pelajaran selanjutnya ya. Masih di tema 1 yaitu hidup rukun. Tapi kita sudah memasuki subtema ketiga yaitu apa? Hidup rukun di sekolah. Oke. Selain di rumah dan dengan teman bermain, kita harus hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak ibu, coba nih amati dulu gambar di sebelah kanan ibu ini. Oke, ini adalah gambar piket kelas ya, piket atau kebersihan kelas. Nah, kita biasanya sering melakukan piket ke kelas. Nah, piket kelas dapat menciptakan kerukunan hidup, kehidupan. Hidup rukun dapat dilakukan di sekolah ya. Antar warga sekolah harus rukun supaya kita menjadi nyaman, ya enak, tentram, belajarnya juga nyaman, menyenangkan. Oke. Nah, kita masuki ya materi kita selanjutnya yaitu menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering mendengar kalimat perintah. Benar nggak, Nak? Mungkin orang tua kita ngomong, tolong ambilkan ini. Ya, tolong tutup pintu gitu. Tolong tutupkan pintu, tutuplah pintu gitu ya. Nah, ternyata kalimat perintah juga biasa juga digunakan di sekolah, ya Nak ya. Jadi apa itu kalimat perintah? Nah, ternyata kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Oke, ternyata ciri-ciri kalimat perintah itu menggunakan akhiran kata lah, kan ya. Kemudian kalimatnya di akhir kalimat itu ada tanda seru. Jadi kalau anak-anak ibu membuat kalimat perintah jangan lupa menuliskan tanda seru di akhirnya ya. Oke, ini contoh kalimat perintah yang ada di sekolah. Masuklah ke kelas dengan tertib ya. Jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, berbarislah dengan tertib gitu ya. Nah, oke anak ya. Kemudian kita masuki muatan ini ya, muatan PPKN ya, menyebutkan pengamalan sila Pancasila di sekolah. Nah, apa saja? Nah, ternyata pengamalan sila Pancasila yang pertama itu berdoa bersama sebelum mulai belajar di kelas. Nah, kita biasanya melakukan ini juga sebelum mulai pelajaran dan ketika mau pulang sekolah. Kemudian sila kedua, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru dan teman. Jadi harus ngomongnya bahasanya santun baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengajak teman bermain yang berbeda suku. Nah, walaupun ada yang mungkin dari Sumatera, dari Jawa, dari Rejang gitu ya, dari Melayu, kita tetap bermain. Kemudian yang sila keempat, bermusyawarah ketika memilih ketua kelas. Nah, ini pernah kita lakukan ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik gitu ya. Nah, kita masuki materi matematika ya. Kita menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Nah, pernah ada yang mencobanya? Oke. Nah, ini ada contoh soal ya, Nak ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, kalau kita buat gambarnya seperti ini anak ya. Ini 125 ya. Banyak siswa laki-laki 125 dan banyak siswa perempuan 110 dengan berapa ini, Nak? 110 dan 7 ya, jadi 117 siswa perempuan. Nah, berapa jumlah seluruhnya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan cara panjang dan cara pendek. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini contoh kita menggunakan penjumlahan dengan cara panjang. Caranya kita uraikan semua yang mana yang termasuk ratusan, puluhan, satuan. 125 ini kita uraikan 120 ditambah 5, 117, 100, 10, dan 7.
Nah, setelah diuraikan, kita tulis sejajar seperti ini, kita jumlahkan ke bawah, ya. 5 ditambah 7, 12. 20 ditambah 10, 30. 100 ditambah 100 jadi 200, ya. Kemudian 200 ditulis 30. Nah, yang 12 ini tadi kita panjangkan juga. Dia terdiri dari 10 dan 2. Berarti 10 ditambah 2. Nah, setelah itu baru kita tuliskan lagi 200. Yang 10 ini tadi kita tambahkan dengan 30 ya. Jadi 40. Kemudian ini 2 tuh turun. Hasilnya 242. Oke ya. Jadi harus diperhatikan yang mana ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, kemudian ada cara pendek. Cara pendek ini lebih singkat ya. Langsung kita jumlahkan saja nah ya. 125 ditambah 117. Nah, tapi anak-anak ingat harus diletakkan pada tempat yang sejajar ya, yang mana satuan, puluhan, ratusannya. Oke. 5 ditambah 7 berapa? 12. Karena 12 ini 2 satuan, 12 itu kan terdiri dari 10 dan 2. Berarti 10-nya itu adalah masuk ke puluhan nak ya. Jadi kita simpan di sini 1. Ya, jadi dia udah masuk ke jalur puluhan. 1 ditambah 2 3 ditambah 1 4. 1 ditambah 1 menjadi 2. Hasilnya menjadi 242. Oke ya, sama ya dengan menggunakan jalan panjang tadi ya nak ya. Nah, kemudian kita juga menghitung pengurangan bilangan ratusan. Sebenarnya kita menghitung pengurangan ini sama saja dengan kita menghitung penjumlahan ya, hanya beda di tandanya saja. Ini contohnya nih, Benny bertugas membereskan lemari. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kemudian digunakan 38 buah. Nah, berapa lagi nih kapur tulis yang tersisa? Ya, kita hitung ya. Ini kita menggunakan dengan cara panjang. Cara panjang 242 ini kita uraikan nak ya, 200 ditambah 40 ditambah 2. Nah, karena dia nanti kita dikurang dengan 8, berarti 8 ini kan lebih besar daripada 2. Jadi yang 40 ini tadi kita uraikan lagi nak, menjadi 30 ditambah 10. Ya, ditambah 2. Nah, ini setelah kita uraikan, kita tulis ke bawah ya, seperti ini. 242 dikurang 38, itu kita uraikan 200 ditambah 30 ditambah 12 dikurang 30 ditambah 8. Yang 12 ini kita kurangkan dengan 8, berapa nak? 4, betul sekali ya. Kemudian 30 dikurang dengan 30 berapa? 0 ya, 0 ya. Kemudian 200 tuh turun. Hasilnya menjadi 204. Oke ya. Jadi perlu diperhatikan juga yang mana letak ratusan, puluhan, dan satuannya. Selanjutnya kita menggunakan dengan cara pendek. Nah, sama seperti kita menggunakan cara panjang tadi nak ya. Langsung kita tulis saja. 242 dikurang 38 itu berapa? 2 dikurang 8 kan nggak bisa tuh nak, lebih kecil 2. Jadi dia pinjam 1 di sebelahnya. Jadi pinjam 10. Jadi 10 ditambah 2 jadi 12 dikurang 8 itu 4 ya. Ini tadi kan angka 4, karena udah dipinjam 10 menjadi 3. Nah, 3 dikurang 3 menjadi 0. Yang duanya tinggal turun saja, hasilnya 204. Sama ya kalau hasilnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke muatan SBDP. Nah, kita menggambar imajinatif. Apa kamu suka menggambar? Anak-anak suka menggambar nggak? Nah, ternyata menggambar dapat mengembangkan imajinasimu. Kamu sebaiknya belajar membuat gambar imajinatif. Nah, imajinasi adalah daya pikir untuk mengembangkan sesuatu. Jadi imajinasi orang itu berbeda-beda ya nak ya. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan media gambar kita berupa kertas, daun, kain, atau papan. Kita juga bisa menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol warna. Nah, ini hasil-hasil gambar imajinatif yang Ibu cantumkan di sini ya.
Oke, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan